Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke Sobat wabarakatuh. Depok, kita ketemu lagi di COD Celote Orang Depok. Bang Oji, siapa lagi nih tamu kita hari ini nih? Ini ada pemuda dari Sumatera Barat. Jauh amat. Jauh banget. Tapi dia Ini hijrah ke mau Depok, itu? hijrah ke Depok. Oh, Nah, kirain dia mau berbagi cerita nih. mau bahas rendang. Agak Mau bahas apa nih? toprak. Oh, jadi kita kedatangan siapa nih? Bang Iwan. Bang Iwan. Jadi Bang Iwan Pemuda ini Sumatera Barat nih. Pemuda Sumatera Barat. Jadi silakan Bang Iwan, perkenalkan dirinya. Boleh Bang Iwan? Nama gue Iwan, gue asli dari Sumatera Barat, ini tepatnya dari Solo ya. Dari Solo. 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 Dekat dengan Cikarang. Jadi emang kebetulan Depok ini emang udah jadi tempat ya apa? Emang impian gue dari mulai gue kuliah. Jadi setelah gue kuliah di Depok ternyata ya emang ini tempat luar biasa. Oh, oke. Karena ada pertimbangannya ya buat gue nih Depok ini iklimnya dua, karena gue dapet transisi dari Bogor dapet ya kan, Jakarta dapet, makanya kadang hujan suka setengah-setengah tuh. Siap. Jadi Bang Iwan ini adalah pemuda, tapi dia sudah lama bermukim di Depok ya Pak? Iya. Nah, kalau misalkan Bang Iwan ini dulu sekolahnya di mana Bang? Boleh gimana Bang? SD itu di Jakarta Timur, Jakarta Timur. di apa daerah Perumnas Klender namanya. Perumnas Klender. Terus sampai SMP juga di sana masih dapat di SMP unggulan di situ. Nah pas mulai STM gue hijrah ke Sumatera Barat. Tapi emang sekolah gue nggak semulus kayak teman-teman yang lain mungkin. Oh gitu. Gimana Nggak tuh? mulusnya kenapa itu Bang? Jadi sebenarnya sebelum gue hijrah ke ke Padang itu, sebenarnya gue seharusnya gue lanjut ke SMA. Cuman karena saat itu ada konflik dengan istilahnya saat itu ada pertimbangan keluarga lah. Makanya diharuskan gue untuk sekolah di Sumatera Barat. Nah itu gue ngambil STM, dapat di STM negeri. Oh, oke. Ternyata di sana gue sekolah juga nggak lancar, setahun DO. Oh gitu. Oh ada proses DO ya? Iya. Coba. DO itu karena gini, maksud gue ya tadi namanya saat itu masih muda ya kan, jadi masih rasa Mencari jati diri. Iya, jadi rasa kebengalannya emang nggak ada zona batasnya lah. Jadi semua gue lakuin tuh. Akhirnya sampai ada titik ya buat gue, ya pas udah berhenti 3 bulan tuh gue mikir. Mikir ya, Bang? Mikir. Kalau gue nggak sekolah terus gue menjadi pedagang atau gue jadi pengusaha, ketika gue gagal ya gue nggak ada modal untuk menjadi pekerja gitu. Makanya gue putusin akhirnya gue balik lagi untuk kerja dan untuk sekolah lagi. Nah itu gue pindah di Solo akhirnya. Oh jadi ada di fase bener-bener ada proses DO di situ ya Bang? Iya. Nah di proses DO itu ada, akhirnya kan kita mikir juga ya kadang-kadang ya, ada orang yang setelah DO itu orang putus asa, ada orang yang udahlah males lah. Tapi down lah. ada motivasi tersendiri di situ Bang Iwan buat tetap kayaknya bisa. Emang sebenarnya cita-citanya apa sih Bang dulu? Iya emang dari dulu tuh impian gue emang kayak pengen kerjaan gue kayak sekarang. Gue pengen kerja itu 2 saat itu. Impian gue cuman mau jadi ya project engineer lah saat itu kan, bayang di otak Itu dari gue. kecil udah punya cita-cita? Udah, karena ada prototipenya di keluarga gue, ada paman gue emang itu jadi motivasi buat gue, karena dia posisinya saat itu dia kerja di oil and gas. Nah, gue kebayang gue harus kerja kalau nggak di perusahaan minyak, kalau nggak di pertambangan nih. Oh, jadi itu sudah ada setnya dari kecil tuh ya? Iya, karena ada figur yang buat gue jadi motivasi gue untuk itu. Kalau Bang Oji cita-citanya dulu jadi presiden Bang? Enggak, gue Presiden Rusia cita-citanya jadi Perdana Menteri Zimbabwe. Oh ya makanya ya begini ya Bang ya. Kadang-kadang. Ya, jadi gini, gue saat gue drop sekolah itu gitu. Jadi kenapa ya itu tadi gue bilang kan, setelahnya zaman sekolah itu gue gagal di dari STM tinggi itu, gue di drop out, pindah ke swasta. Nah saat itu ya saat gue pas nganggur tuh habis gue di situ gue mikir mas, gue ketika gue nggak sekolah dan gue nggak punya ijazah, ya gue nggak bisa jadi pekerja, karena kalau gue mau bekerja gue harus ditanya ijazah. Nah makanya saat itu gue bersekolah lagi, sebenarnya gue ngambil 2 peluang. Ketika gue mau jadi pengusaha gue bisa, tapi ketika gue jadi pengusaha gue gagal, berarti gue bisa jadi pekerja dan gue bisa orang lain. Saat SMA. Gue udah kepikiran kayak gitu. Itu ya yang teman-teman ya, ada anak-anak SMA yang belum kepikiran apa-apa karena masih berpikir ya udahlah SMA kita belum ada beban tersendiri, kita masih waktunya main. Tapi beda sama Bang Iwan. Bang Iwan ini mungkin punya mindset yang berbeda. Jadi ada beberapa hal yang harus dipikirkan ke depan yang biasanya anak-anak seumuran Bang Iwan belum punya pemikiran itu. Bang Iwan udah ada ya? Udah ada, karena gini, saat itu kenapa gue Apa faktor keluarga kah, faktor jadi emang ya ekonomi faktor kah? keluarga. Jadi
gue termasuk bagian keluarga yang nggak beruntung, karena bisa dibilang dari kecil itu gue sampai gue bisa kuliah itu pure gue dapat support dari paman gue yang kerja di di oil and gas. Nah, dan gue kebetulan anak pertama. Jadi di Padang tuh gini prinsipnya, yang laki-laki atau yang paling tua di keluarga itu emang punya kewajiban untuk mengayomi adanya di bawah. Oh, itu sudah seperti itu. Iya, makanya tadi gue bilang soalnya kalau gue gagal sebagai laki-laki yang paling tua, ya gue pikir gue nggak ada gunanya untuk hidup. Nah, dan akhirnya itu jadi ada cerita selanjutnya tuh, dan itu emang gue ambil keputusan saat itu. Luar biasa. Gue gagal di STM, akhirnya pindah swasta, alhamdulillah gue lulus di juara umum. Oh, keren. Baliklah ke Jakarta. Mama. Awalnya mau kuliah di UI. Oh, mau kuliah di UI. Iya, ternyata pas gue datang hari pertama di Depok, itu pertama kali gue nginjek kaki di Depok. Ternyata Tahun berapa berarti itu? itu 2003. 2003 berarti Depok belum terlalu macet ya? Belum ya? Masih ke mall. Belum seramai Orang sekarang. masih naik kuda apa gimana? Oh, iya. Masih udah naik Delman. mobil dong. Emang Angkot masih banyak. masih banyak Nah. angkot. Sekarang emang udah nggak dapat masih kan? Nah, akhirnya di UI nggak lulus. Enggak, di UI gue nggak sempat daftar. Karena gini, saat gue datang hari pertama itu, pas gue pertama kali kan yang gue masuk di kota Depok tuh, gue emang masuk ke daerah UI tuh. Jadi gue di situ gue tanya sama orang apa yang masih di sana kan, gue gimana caranya gue bisa daftar untuk ngambil SPMB zaman itu. Oh, SPMB masih Ternyata itu hari pertama ujiannya. Ya berarti gue telat. Betul. Tapi gue akhirnya karena gue stuck duduk di kober lama tuh, dan gue ngeliat ada spanduk saat itu. Nah ternyata Poltek buka pendaftaran. Nah itulah akhirnya jadi opsi gue kedua. Karena di keluarga gue bilang, saat itu paman gue bilang gini, kalau lo nggak kuliah negeri, lo nggak kuliah. Nah makanya gue termotivasi tuh, gue harus dapat negeri. Makanya gue ambil ke Polteknya. Polteknya. Nah ikut tes lah dari sekian, saat itu zaman itu kalau salah gue pendaftaran di angkatan gue 12.000 orang. 12.000 orang yang diterima cuma 1.025, dan gue orang yang ke 1.024-nya. Terima. Alhamdulillah ya. Ini 1026 jadi tetap nggak bisa. Terima. Akhirnya gue mancing di situ. Dapat ikan betok. Nah, ikan mujair. Jadi kuliah lah gue sampai di Nah. di Poltek. Masuknya di UI itu berarti ngambil jurusan apa tuh, Bang? Gue di Poltek UI. itu gue ngambil jurusan teknik listrik. Teknik listrik. Iya. Nah, dari situlah terbentuk Bang Iwan itu sudah inline-nya sama si engineer ini ya. Iya. Nah, dari situ setelah lulus ada nggak sih pengalaman selama masa kuliah itu, Bang, yang kira-kira Abang kalau di situ untuk duit kuliah segala macam sudah disupport atau gitu? Ya emang karena gini kan, karena gue emang karakter gue survive ya, maksud gue Iya. tuh gue SD udah ngerasain yang namanya jualan koran tuh. Udah ngerasain jualan koran? Udah. Tapi saat itu bukan karena tuntutan keluarga gue jualan koran, enggak, tapi karena gue pengen ngerasain gimana caranya dapat duit sendiri, ya kan. Nah yang bikin gue berhenti jualan koran saat itu, ketika gue mau jualan koran di hari keempat misal saat itu, dan emang gue sengaja cabut dari sekolah SD tuh. Jadi yang namanya zaman itu kan kalau ngambil koran ini kan ke opung tuh, ya kan pagi-pagi ya. Nah itu harus pagi berebutan tuh, kalau nggak lo gak dapet jatah. Nah tapi kan gue ngetrikin gini, kalau gue jualan di dekat daerah gue, takut gue keluarga gue tahu, larilah gue ke Keranji. Nah pas Bekasi ya? Iya Bekasi. Pas gue jualan di Keranji di kompleks sana, ketemu lah sama ibu-ibu kan, dia bilang gini, nak kamu nggak sekolah? Terus gue bilang saya sekolah bu, kata, kalau kamu nggak sekolah biar ibu biayain, kata dia kan. Itu dari ibu-ibu yang kita temuin tidak sengaja? Nah kan gue bilang maksud gue ibu ini nyari orang, maksud gue yang orang nggak pengen sekolah dibiayain, kenapa gue yang udah dibiayain gue nggak sekolah gitu. Nah di situ gue mutusin lagi, gue nggak jualan koran akhirnya. Akhirnya lo sekolah deh tuh. Gue balik sekolah zaman itu. Nah terus jualan kue juga, gue jualan kue pakai gerobak tuh. Gue saat itu gue tinggal sama nenek gue dari kelas 4 SD nggak salah. Jadi kebetulan satu karena orang tua gue kurang beruntung secara kehidupan di perantauan, pindahlah mereka ke Sumbar, dan gue tinggal sama tante gue sama nenek gue di Jakarta. Sampai lulus SMP. Itu jualan kue dari jam 4 sore sampai jam 10 malam kadang. Nah setelah lulus dari Politeknik tuh Bang Iwan langsung dapat kerja atau nyari dulu atau apa dulu gitu, apa pesta bujang dulu apa? Jadi sempat gini waktu itu pas tamat kuliah itu gini, gue juga lulus kuliah itu ya gue kuliah emang bukan orang yang pinter. Oke. Gue nggak pinter, tapi mungkin gue merasa gue cukup cerdas. Oke. Kenapa gue bilang cukup cerdas? Iya gue cuma lulus 2,4. Ya, jadi saat itu dalam bayangan gue tuh gue nggak mau jadi pekerja awalnya. Oke. Karena gue pengen jadi pedagang kayak
orang-orang kampung gue yang udah sukses nih, dan gue coba ikutlah jejak mereka. Pengusaha lah ya, pengen Iya, pengusaha nah lah gue ya. bikin jaket tuh yang sweater tuh, gue beli bahan di modal sama paman gue, lo mau beli bahan apa? Gue beli bahan seton. Di Bandung tuh, Enggak di di Jakarta. bikinnya ya di Bandung, gue jualnya di Tanah Abang. Siap, Oh, siap. Tanah Abang. Selama 2 tahun ternyata ya saat itu kan namanya orang usaha kan gak semuanya ada apa ketemu jalan yang lurusnya, jalan yang bener ya kan. Nah saat gue menyatakan gue pengen serius, ternyata dari keluarga gue ya mungkin gue dievaluasi lah. Lo kalau mau dagang kenapa nggak dari dulu? Kenapa lo harus kuliah bla 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 bla? Kenapa harus Konflik kuliah lah. tinggi-tinggi Ya kan gitu? ya. Akhirnya ya karena gue ngerasa gue nggak ketemu apa kesepakatan di komunikasi dengan keluarga itu, gue putusin lah gue minggat dari rumah. Jadi gue cuman bawa lari ijazah saat itu dan uang 1 juta yang gue pegang buat uang saku gue. Dan saat itu gue udah mutusin kalau dalam pelarian gue keluar dari rumah nih karena gue laki-laki. Kalau gue gagal gue nggak bakal balik ke rumah. Itu saking ada keinginan buat minggat atau pergi dari rumah itu saking mungkin ada pengen membuktikan atau ada apa gitu. Saat itu ya membuktiin maksud gue tuh gini, gue ngerasa masuk gitu loh. Tanpa keluarga saya bisa gitu. Iya, karena gue yakin maksud gini, maksud gue tuh iya gue harus cabut dari rumah ini maksud gue kalau gue mau dapet impian gue. Oh shit. Yang kedua maksud gue gini, ketika gue bertahan sama mereka yang ada kan berkonflik terus nih. Iya. Tapi saat gue di luar sendiri nggak ada keluarga, kan gue akhirnya berkonflik dengan lingkungan nih, dengan apa, dengan keadaan yang sekitar gue. Jadi keadaan menjadikan motivasi dia. Iya. Betul. Jadi 2 tahun itu gue lari, gue ngerasain yang gimana apa saat itu gue ngekos di Kober tuh. Di Kober. Ya kan, yang ngekos lebaran orang pada kemana pulang ke keluarganya, gue dokom sendirian. Itu satu perasaan yang apa sedih juga ya bang ya kalau diceritain tuh ya. Iya karena gini, saat itu gue udah komit, maksud gue nggak bakal balik ke rumah dan pasti gagal. Ya, maksud gue jadi kalau pada saat itu gue merasa gagal, cukup gue pribadi yang maksud gue yang dengan susah dan keadaan gue. Keluarga gue yang lain nggak perlu tahu. Akhirnya ya tadi namanya orang tua kan ditinggal anak kan tetap ada apa? Iya. Benar. Ada usaha mereka untuk cari di keberadaan gue, tapi ya tadi mereka nggak pernah tahu gue tinggal di mana. Dan emang selama gue pelan Tapi nggak ada saudara atau nggak sama apa sekali. ya? 2 tahun Saat itu full. handphone, smartphone belum ada ya? Ada handphone cuma- sudah ada, cuman itu barang mewah zaman itu. Kan nggak semua orang punya handphone. Harganya kan lumayan. Ya kan, harga lumayan. Akhirnya karena gua nggak punya komunikasi apapun, ya bisa dibilang emang full putus komunikasi sama mereka. Berapa lama? 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Oh, lumayan ya. Lumayan tuh, orang tua puyeng juga nyariin dia. Lumayan. Tapi akhirnya ketemu. Enggak, jadi gini, nah itu mulai ketemu gini. Saat gue minggat kan, tadi gue bilang tadi, karena gue beruntung, gue pernah ngerasa jadi orang sekolahan. Yang poinnya di sini maksud gue, ketika lo sekolah dan lo punya ijazah, lo punya modal mau jadi pekerja. Nah akhirnya gue melamar lah ke Cibitung. Iya. Perusahaan apa tuh bang? Itu perusahaan apa? Dia penjualan soft drink merek San Miguel. Oh. Di MM 2100. Di M2100 ya. Ini ada ya gue nggak tahu ini bisa diterima atau enggak ceritanya. Jadi saat interview pertama itu kan bakal ditanya di pengalaman sebelumnya. Betul. Nah karena gue 2 tahun ini gue nggak ada pernah background pekerjaan, gue minta tolong ke senior gue. Oh yang waktu di kampus di yang Poltek udah waktu kerja. itu. Nah, kebetulan sudah ada posisi dia. Gue minta dibikin surat paklaring. Oh Pak Lari. Dibikin Iya. Pak Lari. Iya. Biar cepet dapat kerjaan. Iya. Oke. Jadi gue minta paklaring dari dia nih. Dia minta, saat itu ditanya sama gue, lo mau di posisi apa? Kata dia kan. Gue bilang yang gampang aja kak. Gue bilang kan yang bisa di apa, yang gak bisa gue nalar sama otak gue, dan bisa gampang juga gue jelasin kalau gue ada panggilan. Akhirnya gue ambil lah saat itu pekerjaan sebagai maintenance building. Nah, saat gue ternyata udah gue terima paklaring, gue pakai buat melamar, diterima Cibitung tuh. Sebelum gue diterima panggilan, itu gue temuin dulu teman-teman gue yang udah kerja nih. Jadi gue temuin temen gue si A, si B, si C yang pekerjaan di bidang yang sama. Gue tangkap lah cerita dia. Pas besok interview, Akhirnya lo saring nanti. iya, gue saring kan, gue nalar mana yang bisa gue terima dengan kemampuan gue, kan gue anggap itu pengalaman gue juga. Saat gue ada interview, gue ceritakan kembali cerita gue ke HRD. Berarti kayak transfer experience Iya. Kita ceritakan kembali, Iya. ya kan? Akhirnya diterima. Iya. Saya mau pakai apa pengalamannya Bang Oji di hidup saya nggak bisa Pak. Jangan. Takutnya kagak diterima di mana-mana. Oh enggak, ya makanya tadi gue bilang, ya gue gini masuk begini loh. Makanya tadi gue bilang kan gini, makanya tadi buat gue pribadi, ketika lo banyak kenal orang, banyak tahu cerita orang, akhirnya kan lo bisa banyak dapat referensi. Betul. Nah jadi maksudnya tinggal lo pilih nih mana yang bisa lo aplikasikan. Betul. Nah saat itulah yang yang gue lakuin. Jadi dengan surat paklaring yang notabene bisa dibilang gak asli,
gue terima, tapi cerita gue udah dapet nih orang-orang yang kerja. Saat ada interview HRD, gue ceritain lagi. HRD kayak percaya, wih, ternyata baik juga pengalaman kamu ya, kata dia kan, diterima lah gue di sana. Ini banyak juga pengalaman kamu ya. Banyak Mas. Tapi Juga baru nih. lulus kemarin kan. Jadi, nah saat diterima gini, makanya tadi ini gue bicara lagi masalah apa, jujur dan bekerja ya. Karena gue sadar di perusahaan pertama ini gue nggak ada background pekerja sebelumnya. Jadi saat itu mungkin teman-teman gue yang udah notabene yang lebih experience lah ya dan merasa lebih senior, ketika nggak ada pekerjaan, mereka tidur, mereka istirahat. Buat mereka mungkin mereka bilang itu gue benar, gue untung. Tapi karena gue sadar nih, gue masuk sana gue nggak ada background knowledge apapun, yang gue nggak punya experience apapun. Saat mereka jam tidur mereka, gue belajar. Nah akhirnya ada case kayak gini. Pernah ada trouble itu di pabrik itu, gue orang baru. Itu ada 200.000 liter minuman yang udah di benching. Karena perusahaan minum kan ada proses pengadukan tuh, yang di mix dari gulanya, dari airnya, dengan formula lain kan di mix tuh. Nah, akhirnya gue di saat trouble itu, teman gue yang paling senior zaman itu dianggap dia lah the bestnya lah. Ketika nggak ada dia, nggak ada yang nggak selesai. Ternyata saat itu kerusakan itu dia angkat tangan. Akhirnya dia udah hopeless lah kan, dia bilang gue nggak ngerti nih gue mau bikin apa lagi. Tapi karena gue ngerasa gue tahu permasalahan kemungkinan di poin apa, karena saat itu gue belajar, yang gue pelajari dari referensi dari perusahaan itu, maksud gue yang kayak manual booknya gue pelajarin. Akhirnya lo bisa. Nah, akhirnya tuh barang gue benerin. Oh, lo yang benerin. Nah itu kan prosesnya Bang Iwan pertama kali megang salah satu pabrik gitu di soft drink tadi ya. Nah Bang Iwan baru lulus ya kan. Bagaimana Bang Iwan menghadapi sesuatu yang sebenarnya belum pernah Bang Iwan hadapin sebelumnya? Apakah pede aja atau memang karena kalau misalkan dari transfer pengalaman lain kan, kalau ini kan langsung di pusat masalahnya gitu. Biasanya kita apa tuh yang apakah dibantu sama senior yang sudah bekerja di situ, apakah itu? Enggak, zaman itu gue jujur gue nggak ada nggak dapat literatur dari mana sendiri. Tapi gini, gue hanya bisa, gue punya figur-figur maksud gue yang gue anggap gue harus seperti dia. Oh, referensi ya? Iya, jadi maksud gue tuh gue ngeliat contoh nih, saat itu gue ada punya senior yang emang kerjanya luar biasa enak banget. Di otak gue harus bisa bekerja seperti dia. Dan alhamdulillah akhirnya, ya gue pernah ketemu sama dia di satu bandara di luar negeri, tos-tosan sama dia di bandara. Oh gitu. Gue bilang gue di sini. Siapa tuh namanya Bang? Namanya Wuris zaman itu. Ya kan? Bang Wuris. Wuris. Iya, Bang Wuris di mana aja cariin Bang Iwan. Dia bilang, akhirnya di situ lo gue bisa traktir dia di Dubai itu. Di Dubai? Iya. Wah, menarik. Gue bilang, gue nyampe sini gara-gara lo Bang. Gue bilang kan, dan sekarang lo mau minum apa gue yang bayarin, gue bilang kan. Oh iya. Keren juga tuh. Ntar Bang Wuris ngomong, aneh nggak punya ini nih, apa tiket pulang. Nah jadi gini, pabrik gitu lah, maksud gue jadi gini, yang jadi poin gue gini, maksud gue tuh, ketika lo bekerja, maksud gue gini, ya lo harus jujur maksud gue. Jadi maksud gini loh, ya gue anggap nih ada teman-teman yang pertama kali bekerja dicari nyaman. Ya kalau gue enggak, maksud gue ketika lo belum dapetin impian lo sebenarnya, Jangan cari nyaman dulu. jangan bangun zona nyamannya. Jangan cari passion. Iya, jangan dari passion yang masuk. Jadi selanjutnya lo harus survive dengan apa pendapat lo saat itu. Ini polanya yang rada mungkin ya teman-teman bisa belajar dari Bang Iwan. Kalau teman-teman pengennya ini nggak sesuai passion gua, ini nggak nyaman kerjaannya. Sebenarnya malah yang akan membentuk karakter kita yang kayak gitu ya, Bang ya. Masuk ke dunia-dunia yang butuh challengingnya besar banget buat kita ya. Betul. Dan setidaknya harus jujur dengan dirinya sendiri. Iya lah, karena gini maksud gue, akhirnya gue ngerasa saat gue kerja di pabrik yang ya tadi gue ya dia masa pelarian gue lah kan, itu gue minggat dan gue pernah ngerasain 1 tahun tuh 4 perusahaan gue pindahin dengan tamatan kuliah IPK yang mungkin saat itu notabene mungkin orang bilang berapa sih Bang IPK Abang waktu keluar nih? Aneh mau tanya nih, saya mau tanya ini Abang pindah-pindah setahun 4 perusahaan, masuk ke Cibitung, M2100 itu soft drink. Emang IPK-nya tinggi banget ya Bang? 2,4. Ya karena gini ya tadi gue bilang, karena gue beruntung gue pernah berorganisasi 2,4 bisa pindah-pindah. Berarti ada bargaining kuat yang Abang kasih ke perusahaan, bukan soal rating pendidikannya Bang ya, tapi lebih kayak bagaimana negosiasi dengan perusahaan ya dong. Pengalaman translate. Iya. Sebenarnya gini maksud gue tadi maksud gue yang gue tangkap gini, maksud gue tuh banyak orang yang gue nganggap ya, maksud gue tuh ketika lo ada challenge dan lo nggak pernah ambil ke dalam bagian challenge itu, lo nggak pernah tahu solusinya. Nah makanya tadi gue bilang saat gue kerja di perusahaan pertama nih,
yang notabene gue nggak pernah ada background apa, tapi gue udah di dalam, kan gue kesempatan untuk belajar. Gue pelajarin semua manualnya. Jadi akhirnya saat orang pertama yang dianggap, yang tadi saya bilang tadi temen gue yang the bestnya, dan saat itu ada kerusakan dia pikir dia bisa bener, ternyata gue lah orang yang baru 3 bulan lalu masuk dan gue yang benerin. Betul. Ya kan? Ini kuenya maksudnya. Nah sekarang kerja di mana nih Bang? Nah, gue yang terakhir gue kerja di Mongolia. Wah, Luar ini negeri, menarik nah, nih. ini menarik. Itu udah perusahaan, udah negara ke. Jadi Bang Iwan sempat di Indonesia pengalaman teman-teman. Bang Iwan juga ada pengalaman di luar Indonesia. Jadi ada pengalamannya ini yang mungkin kita bisa ulik nih. Oke. Gimana tuh Bang ceritanya tiba-tiba bisa ke luar Indonesia? Nah, Apakah itu. di Indonesia kurang cukup tantangannya atau kurang gajinya cukup? kecil? Ya, Nah. jujur saat itu gini, yang emang tadi gue bilang, gue kerja, gue nggak nyari status. Yang gue cari masa depan. Nah. Ya sekarang maksud gue masa depan itu realistis. Maksud gue, ya berarti notabene kan berhubungan dengan apa? Dengan nilai value nih, dengan apa benefit yang lo dapat. Nah, tadi gue bilang, gue pernah ninggalin status gue yang notabene gue pernah jadi karyawan tetap di YKK, perusahaan kedua gue. YKK yang zipper itu ya? Zipper di Jaya Bogor, Cimanggis. Ah. 3 bulan kerja, itu gue langsung dia jadi karyawan tetap. Itu masih sebagai engineering di situ. Saya Ya? enggak, saat itu gue kerja di maintenance, gue teknisi biasa. Ya kan? Karena kenapa gue diangkat jadi karyawan? Karena gue berhasil ngebikin satu mesin yang prototipe untuk pabrik itu. Nah itu lama tuh kerja di YKK? 3 bulan doang. 3 bulan? Oh, Iya. 3 bulan Diangkat karyawan. diangkat karyawan? 2 minggu kemudian gue resign. Resign? Iya. Luar biasa. Jadi angkat karyawan karena udah bisa bikin Iya. suatu alat. Mesin itu ya. Mungkin saat diangkat karyawan, Bang Iwan agak tersinggung. Ngapain nih diangkat karyawan? Resign Bang? Mungkin bisa juga Iya. dia bikinin alat dia nggak diakui bisa. Iya, jadi gini, emang iya benar. Jadi salah satu kenapa gue cabut dari kakak, pertama sih gini, itu alat jadi. Ternyata pas sertifikasi dari Jepang, nama gue nggak muncul di dalam bagian itu. Tapi emang ya perusahaan sudah ngasih gue reward. Sejarah 3 bulan training di YKK jadi karyawan, dia bilang saat itu baru gue doang. Ya kan? Pertama. Jadi lo 3 bulan training bisa jadi karyawan baru gue doang nih. Ya, tapi saat gue nggak happy. Tapi gini tadi gue bilang, banyak teman-teman gini maksudnya di luar nih ya, yang ketika lo ada kendala sama perusahaan, ya maksud gue gini loh, ya lo jangan cabut begitu aja dari perusahaan. Gue beruntung saat gue ngedrop di perusahaan kakak kedua nih, yang di kakak gue ngedrop, ada perusahaan ketiga yang udah nunggu. Nah makanya gue pindah langsung ke perusahaan ketiga tanpa gue nganggur. Ini prosesnya gampang banget alurnya. Iya, karena cerdas. Walaupun nggak ada pengalaman, tapi cerdas. Cerdasnya apa? Dia nggak tahu, dia beli buku. Mungkin Dia aja baca yang tuh IPK tentang mesin. 3, sekian keluar dari PNJ, ya Heeh. mungkin aja nggak selancar si Bang Iwan. Nah sampai tadi masuk ke luar negeri itu ceritanya gimana? Apalagi nunggu di bandara tiba-tiba ketiduran, tiba-tiba nyampe Oh, luar negeri. Mongolia. enggak. Jadi gini, nah pas gue di posisi gue, ya tadi kan gue masih 100 hari tuh yang gue minggat dari rumah kan. Akhirnya gue di perusahaan keempat gue kerja di Freeport. Gue kerja di perusahaan Freeport. kontraktornya Freeport di Red Freeport, Top. sempat di Freeport ya Bang? Iya, itu selama 6 tahun. Ya, jadi nah pas disitulah gue mulai nelfon orang tua gue. Kenapa tuh Bang? Oh dari situ yang hubungan Baru sudah. ketemu udah Iya, tuh. gue bilang Oh, gue bilang gue dari sini. Berarti dia udah berhasil. Bukan berhasil, istilahnya gue belum. cukup pede karena gue saya, bisa Pak, saya support 1000 adik-adik meter gue. di bawah tanah. Iya. Iya. Gue emang kerja di bawah tanah saat itu, jadi Iya, gue emang dapet ya. di tambang bawah tanah. Emang ya gue kerja di kontraktornya, gue kita nge-support ngebangun developmentnya Freeport. Di Freeport jadi apa tuh Bang? Yang pertama gue masuk itu gue jadi bisa dibilang kayak teknisi biasa lah, kerjaan hari-hari gue tarik kabel tuh. Tapi di Freeport kan ada suasananya memang nggak tahu ya, kita kan karena memang nggak tahu. Emang nggak Apa tahu tuh, Bang? itu. Suka dukanya di kerja di tambang gitu tuh. Kan berbeda tuh dari pabrik, dari corporate tiba-tiba meloncat ke Iya. Freeport itu apa tuh Bang? Ya tadi setelah gue kerja di 3 bulan pertama gue kerja di lapangan, gue training kan, zaman itu kan ada masa dibilang profesional ya kan, masa percobaan. Akhirnya gue pindah ke engineering, gue jadi QC, gue QC, jadi QC quality control. iya sama Quality electrical engineer-nya. Nah akhirnya gue itulah sampai akhir tahun gue cabut sana. Jadi terjadi Freeport gini, emang gue akuin tambang terbesar yang emang nyaman buat kerja buat gue Freeport. Karena semua di sana fasilitas emang terakomodasi, masih gue terakomodasi semua. Jadi bangunan untuk camp facility-nya buat karyawan benar-benar masuk gue tuh ya di luar ekspektasi orang normal lah. Ya kan maksud gua ya karena itu bener-bener cuma datang sana cuma intinya lu siap kerja aja. Ya, lu makanan disediain, laundry ada yang cuciin, ya kan berangkat kerja ada transportnya, ya kan balik ke kota asal lo
perusahaan Dikasih. bayarin, ya kan baru tinggal kerjanya itu di ya namanya kerja di gunung, nggak pernah ngerasain tuh yang panas sampai nyelkit tuh, adem. Panas banget tuh. Nggak panas juga karena adem. Oh, ada. Jadi emang nyaman. Soalnya kan Bang Iwan ini kalau dengar-dengar dulu mantan Mapala, tinggal tiba-tiba kerja di tambang itu mungkin tidak terlalu adaptasinya nggak terlalu sulit ya Bang ya. Iya betul, karena gini, makanya nanti kenapa gue Freeport emang itu salah satu impian gue. Saat itu kan gue bilang gini, gue kalau nggak kerja di migas nggak kerja di Freeport. Nah jadi saat dapat Freeport kan gue tahu Freeport itu di atas gunung. Jadi emang view-nya itu emang view pegunungan. Jadi emang udah emang orang bilang passion gue di situ. Nah, Ya baru ternyata ketemu kan passion tuh. Ketemu passionnya ya. Bikinnya bertahan 6 tahun. Tuh. Ya kan, tapi setelah 6 tahun tuh ya karena gue merasa udah mulai ada ya mungkin ada titik jenuhnya lah di pekerjaan kedua. Gue mikir ya gue pengen punya masa depan yang lebih baik nih. Akhirnya gue putusin lah untuk keluar dari perusahaan itu. Dengan status karyawan gue udah statusnya udah permanen zaman Ini itu. sayang banget ya Bang ya, kalau dilihat dari ceritanya sudah 6 tahun di Freeport tiba-tiba cari pengalaman baru lagi ini Di luar capek negeri Bang. lagi. Betul. Iya, ya tadi gue bilang karena gini kan ya masuk Apa sih goalsnya dari seorang Iwan gitu? Apa sih goalsnya dari ya, ini yang lucunya gini, jadi yang ya bahasa Inggris lah ya kita bicara dulu ya. Gue kenapa gue bisa berani cabut keluar karena jujur saat itu gue udah gue cukup pede. Ya. Gue punya background bahasa Inggris. Ya. Tapi gini, Bahasa zaman kuliah gue nggak bisa bahasa Inggris, Nggak bisa. ya kan. Nah gue belajar tuh di Freeport tuh, Ya. ya kan. Jadi di situ gue belajar otodidak, ya kan. Karena gue punya ya kasarnya nih ya emang subjeknya langsung sebagai lawan bicara gue. Karena di sana Karena dari orang luar negeri iya, banyak ya Bang. gue ketemu sama teman-teman yang pekerja dari Australia yang hari-hari kita bicara bahasa Inggris. Akhirnya karena gue cukup pede gue punya bahasa, gue cobalah Buat? untuk melamar keluar. Akhirnya Apa negara tujuan pertama? negara pertama gue dapat di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Itu gue kerja di dekat Madinah selama hampir 5 tahun. Di kota apa tuh Bang? Di Madinahnya, dekat Madinah. Madinah. Iya. Dekat Madinah. Kamu kan pernah ke sana nggak Bang? Tapi Bang Andre ini Indo Bang, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Karena dulu waktu di Hong Kong tinggalnya di bawah flyover. Oh, Tuh. pantas. Ya terus Bang. Akhirnya ya gue kerja di Saudi itu 6 tahun lah itu. Nah itu sebenarnya kerja di Saudi pun nggak pekerjaan yang notabene karena di Freeport ini gue 6 tahun tuh udah nyaman kerjaan gue cuma di kantor doang. Jadi karena gue cuma kerja di kantor dan gue balik kerja ke Saudi itu kerjaan dari nol lagi bisa dibilang. Itu emang hari-hari kerja gue narik kabel. Tapi gini, kenapa gue tetap semangat? Karena gue ngerasain gaji gue narik kabel di sana lebih dari atas gajinya orang yang kerja di level manajer di sini. Ya kan makanya Berapa gaji lo? zaman itu Berapa digit Bang? ya zaman bisa dapat 2 digit udah ya, Bang? sampai 60-an lah. Waduh. Ya kan? Gue mau narik kabel lo. Iya. Itu narik kabelnya tapi 1.000 Itu kabelnya kabel apa Bang? Ini kabel-kabel Echo atau Enggak, kabel-kabel power. Oh, Jadi kabel instalasi power. kabel power. Nah, setelah punya 6 tahun pengalaman di sana dengan gaji itu, akhirnya abang memberanikan diri Ke Arab terbang Saudi. ke Arab Saudi. Itu masih single ya bang ya? Saat itu gue kebetulan di Saudi gue udah berkeluarga. Oh, Iya. udah berkeluarga Iya, ya? karena gue udah support dari istri, ya udah makanya gue berani cabut Istri di Indonesia? di Indonesia. Karena di situ kerja cuman sebulan setengah balik. Oh, Jadi 6 minggu di Saudi, 2 minggu libur balik ke Wah, Indonesia. enak. Berarti di sana cuma sebulan? Sebulan setengah. Sebulan setengah, sebulannya umroh, setengahnya kerja. Bisa kayak gitu juga. Sebulan setengah berarti. Nah, setelah dari Arab Saudi balik lagi ke Indo. Apa sih yang abis itu abang pengen keluar lagi tuh ke negara mana? Oh enggak, jadi setelah gue dari Saudi itu, ya tadi, jadi setelah lagi Saudi selesai, ternyata temen di Afrika nyari orang. Oh, di Afrika malah? Afrika. Iya, pindahlah ke negara Tanzania. Tanzania. Nah, di situ gue pertama kali ngerasain apa kerja